Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan membedah sebuah panduan dari Indonesia yang berjudul Istri Dambaan Suami. Kita akan uraikan secara netral ya, apa aja sih ajaran di dalamnya mengenai peran seorang istri dalam pernikahan, langsung dari sumber teksnya. Yuk kita mulai. Nah, ternyata seluruh panduan ini itu berdiri di atas satu ayat kunci dari Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Menurut sumbernya, ayat inilah yang menjadi fondasi yang menetapkan kalau suami itu perannya sebagai pemimpin, pelindung sekaligus pemberi nafkah. Konsep ini jadi pilar utama untuk semua kewajiban istri yang akan kita bahas nanti. Biar kita gampang memahaminya, pembahasannya kita bagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu hak agung suami, lalu kita lanjut ke seni menyenangkan, ketaatan mutlak, terus perannya sebagai penjaga rumah tangga, dan terakhir, kita lihat apa yang disebut sebagai janji surga. Oke, kita masuk ke bagian pertama, hak agung suami. Jadi panduan ini benar-benar menekankan kalau hal paling fundamental titik awal bagi seorang istri adalah memahami betapa besarnya hak suami atas dirinya. Untuk menggambarkan seberapa besar hak suami ini, teksnya mengutip sebuah hadis yang, bisa dibilang sangat kuat. Dikatakan, kalau aja manusia boleh sujud ke manusia lain, maka istri akan diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Ini nunjukin betapa tingginya kedudukan dan hak suami dalam penafsiran yang dibahas di sini. Penekanan ini diperkuat lagi nih dengan kutipan dari ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pandangannya menempatkan hak suami sebagai kewajiban paling penting buat seorang istri, posisinya tepat setelah kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, hierarki prioritasnya itu jelas banget. Nah, dari prinsip dasar tadi, sekarang kita geser ke hal-hal yang lebih praktis. Gimana sih penerapannya? Bagian kedua ini ngebahas soal seni menyenangkan suami, yang fokusnya itu ke penampilan dan sikap seorang istri. Jadi, teks ini mendefinisikan wanita terbaik itu sebagai sosok yang paling menyenangkan kalau suaminya lihat. Terus gimana caranya? Panduan ini ngasih 5 resep praktisnya. Mulai dari berwajah manis dan selalu jaga kebersihan, sampai berdandan khusus buat suami, pakai wewangian yang dia suka, dan tentunya bertutur kata yang lembut. Di sini, ada kontras yang ditekankan banget sama sumbernya. Penampilan seorang istri itu aturannya beda total, tergantung dia lagi di mana. Kalau di dalam rumah, dia dianjurkan untuk berhias secantik mungkin untuk suaminya. Tapi begitu keluar rumah, prinsipnya langsung berubah. Harus sederhana, menutup aurat, dan tidak menarik perhatian. Panduan ini bahkan ngasih aturan yang spesifik banget soal pakaian di luar rumah. Ini disebutnya pakaian syar'i yang terdiri dari jilbab longgar biar nggak ngebentuk lekuk tubuh dan khimar atau kerudung yang panjangnya menutupi dada. Menurut sumber ini, tujuan utamanya yaitu tadi, untuk menjaga kesopanan dan kehormatan di ruang publik. Sekarang, kita beralih ke pilar berikutnya, yaitu ketaatan mutlak seorang istri. Menurut panduan ini, ketaatan itu adalah ciri utama dari seorang istri yang saleh. Dan lagi-lagi, hadis dipakai untuk mendefinisikan siapa wanita terbaik. Kriterianya apa? Yaitu ketaatan penuh pada apapun yang diperintahkan suaminya, dan dia nggak akan melakukan hal yang suaminya nggak suka, baik itu menyangkut dirinya sendiri maupun hartanya. Nah, ini pasti langsung memunculkan pertanyaan penting kan? Kalau ketaatannya mutlak, apakah ini artinya nggak ada batasan sama sekali? Apakah sifatnya benar-benar absolut, tanpa pengecualian? Ternyata ada. Dan batasannya ini sangat jelas. Teks ini menegaskan kalau nggak ada ketaatan dalam urusan maksiat atau dosa. Artinya, kalau suami nyuruh sesuatu yang melanggar ajaran agama, istri nggak boleh patuh. Ketaatan itu cuma berlaku untuk hal-hal yang baik dan benar. Oke, selanjutnya kita sampai pada peran istri sebagai penjaga rumah tangga. Ini bukan cuma soal ngurus rumah, tapi juga tanggung jawab mengelola ranah domestik, keuangan, dan yang paling penting, kehormatan keluarga. Tanggung jawab sebagai penjaga ini dipecah jadi beberapa poin kunci. Pertama, istri diharapkan menjaga kehormatan dirinya dan juga harta suaminya, terutama pas suami lagi nggak ada. Kedua, dianjurkan untuk selalu bersyukur atas nafkah yang diberikan. Terus, rumah itu dianggap sebagai kerajaannya, jadi pusat aktivitasnya di sana. Dia nggak boleh keluar tanpa izin, dan juga nggak boleh sembarangan mempersilahkan orang yang nggak disukai suami masuk rumah. Dan aturannya makin detail lagi loh. Contohnya, bahkan untuk ibadah sunnah seperti puasa, seorang istri perlu izin suami kalau suaminya ada di rumah. Begitu juga soal membelanjakan harta suami. Kewajiban lainnya termasuk harus berbuat baik kepada orang tua dan kerabat suami, dan nggak boleh minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Akhirnya, kita sampai di bagian ujung dari kerangka ini.
Setelah semua tugas dan kewajiban yang panjang tadi, teks ini menawarkan imbalan tertinggi sebagai motivasinya. Apa itu? Janji surga. Janji pamungkas ini diringkas dalam sebuah hadis yang sangat kuat. Dikatakan kalau seorang wanita bisa menjaga 4 hal, sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan, kehormatan dirinya, dan ketaatannya pada suami, maka dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Nah, setelah kita bedah semua ini, dari A sampai Z, sekarang ada satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Bagaimana kerangka peran pernikahan yang dijelaskan dalam sumber ini jika kita bandingkan dengan perspektif budaya atau agama lain yang mungkin Anda ketahui?